Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel KJ Semar. Salam sejahtera bagi panjenengan semua dimanapun berada. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan dan kesejahteraan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang beberapa ciri orang yang didampingi khodam suci para waliwa menurut primbon Jawa. Dalam kepercayaan Jawa kuno, hampir setiap manusia memiliki khodam atau pendampingnya masing-masing. Khodam itu sendiri merupakan makhluk dari golongan atau bangsa jin. Seperti layaknya manusia, khodam jin ada yang bersifat jahat dan ada pula yang bersifat baik. Nah, khodam yang dari golongan baik atau jahat ternyata memiliki tingkatan-tingkatannya tersendiri. Maka dari itu, jika seseorang didampingi oleh khodam yang suci, maka hal itu juga akan berpengaruh bagi kehidupan sehari-harinya. Karena konon jika kita didampingi oleh khodam-khodam suci tersebut, maka khodam-khodam itu akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Tentunya ia akan membawa kita ke dalam hidup yang lebih baik atau lurus. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri seseorang yang didampingi oleh khodam suci menurut primbon Jawa. Yang pertama yaitu rajin beribadah. Ciri-ciri orang yang didampingi oleh khodam suci tersebut yaitu mereka akan cenderung rajin untuk melakukan ibadah. Padahal mungkin sebelumnya dalam melakukan ibadah mereka masih sebatas wajar saja atau bahkan mungkin masih bolong-bolong. Namun setelah mereka didampingi oleh khodam suci tersebut, mereka akan menjadi lebih rajin lagi dalam beribadah. Yang kedua yaitu mimpi diberi amalan suci. Mereka yang didampingi khodam suci akan sering mengalami mimpi diberi sebuah amalan-amalan suci atau juga doa-doa oleh seseorang. Misalnya dalam mimpinya ia diberi sebuah amalan atau doa-doa khusus oleh seseorang yang memiliki sosok seperti orang suci. Misalnya ia memakai jubah putih, memakai pakaian adat Jawa, memakai sorban dan lain sebagainya. Yang pasti sosok itu akan menampakkan wujudnya dalam wujud manusia berpakaian sopan dan suci. Yang ketiga yaitu didatangi seseorang yang memberi nasihat. Biasanya mereka yang didampingi oleh khodam suci akan sering bermimpi didatangi oleh seseorang yang menasihati dirinya, entah itu berwujud kakek-kakek, ulama dan lainnya. Seperti contoh dalam mimpinya tersebut, ia diberi sebuah nasihat-nasihat tentang kehidupan dan juga diberi nasihat ketika terjadi persoalan dalam kehidupannya. Ciri berikutnya yaitu menyenangkan. Biasanya seseorang yang didampingi oleh khodam suci, perilakunya akan cenderung lebih menyenangkan bagi orang-orang di sekitarnya. Selain itu, ia juga akan sangat senang dalam membantu atau menolong terhadap sesamanya yang membutuhkan pertolongan. Selain beberapa ciri tersebut, mereka yang didampingi oleh khodam suci itu biasanya apabila ia berkata atau berbicara, maka tutur katanya akan selalu lemah lembut, sopan santun dan juga penuh makna. Bahkan terkadang ketika ia berbicara, maka ia akan selalu menyelipkan berupa kata-kata nasihat tentang kebaikan. Yang kelima yaitu bijaksana. Mereka yang didampingi khodam suci biasanya sifatnya akan lebih cenderung sangat bijaksana. Di samping bijaksana,
mereka juga akan sangat berwibawa dan penuh karismatik, sehingga mereka akan sangat pintar dalam memecahkan persoalan, entah itu yang terjadi pada dirinya sendiri, keluarganya, ataupun orang lain. Selain itu, ia juga akan mudah mendapat kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Yang keenam yaitu menenangkan dan menyejukkan. Orang yang didampingi oleh khodam suci ataupun khodam para wali tersebut, wajahnya akan tampak menenangkan dan juga menyejukkan. Selain itu, ketika kita melihat wajah mereka, maka kita akan merasa segan dan hormat. Maka dari itu, orang-orang yang didampingi oleh khodam suci tersebut akan membuat siapapun betah bila di dekatnya. Itulah sedikit ulasan tentang ciri-ciri orang yang didampingi khodam suci para waliyullah menurut Primbon Jawa yang kami rangkum dari berbagai sumber. Namun bisa saja hal yang telah kami ulas tersebut dapat berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Semua kembali pada kepercayaan masing-masing. Yang perlu diketahui, sejatinya semua itu adalah berkat kuasa dari Tuhan. Karena tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Mudah-mudahan dapat sedikit menambah wawasan kita semua. Video ini hanyalah buatan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, karena tidak ada yang lebih mengetahui selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.